Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, dalam kehidupan ini sering kita melihat seorang muslim yang secara sikap maupun tingkah laku salah dalam mempersepsikan tentang takwa. Ada orang yang beranggapan dirinya sudah menjadi orang yang bertakwa jika sudah melaksanakan ibadah sholat 5 waktu. Ada orang yang beranggapan dirinya sudah merasa menjadi orang yang bertakwa apabila telah menyempurnakan Islamnya dengan menunaikan ibadah haji. Ada orang yang merasa dirinya telah menjadi orang yang bertakwa jika telah mengamalkan beberapa ayat dari ayat-ayat Al-Quran. Dan bahkan ada orang yang beranggapan dirinya telah menjadi orang yang bertakwa jika dia sudah rajin ke masjid untuk sholat dan mengaji, rajin bersedekah dan membantu tetangganya, tapi tidak memperhatikan aspek kehidupan lainnya. Sungguh sebuah anggapan yang keliru. Sebab ketakwaan seseorang tidak hanya diukur oleh sebagian ibadah yang dia lakukan, melainkan takwa memiliki banyak aspek dalam kehidupan kita. Di antaranya, takwa adalah kesiapan hati untuk menerima dan menjalankan aturan Al-Quran. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 2. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Takwa adalah kesiapan hati untuk menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Umar bin Abdul Aziz mengatakan, At-taqwa imtisalun awamirillahi wa ijtinabun nawahi. Takwa adalah menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala bentuk larangannya. Takwa juga mengandung makna takut hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sabdakan dalam satu hadisnya, Ittaqillaha haitsuma kunta. Takutlah kamu kepada Allah di mana saja kamu berada. Takwa merupakan barometer penilaian Allah terhadap hamba-hambanya. Dalam arti, semakin tinggi tingkat ketakwaan seseorang, semakin mulia pula kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya manusia yang paling dimuliakan Allah adalah orang-orang yang bertakwa. Karena itu, jika kita bertanya, apakah kita sudah termasuk orang-orang yang bertakwa? Jawabnya adalah, ada pada diri kita sendiri. Bertanyalah pada diri kita. Apakah selama ini hidup kita sudah diatur dengan aturan Al-Quran? Apakah selama ini kita sudah menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya? Apakah selama ini kita telah memiliki rasa takutnya kita hanya kepada Allah? Pertanyaan itu hanya kita masing-masing yang bisa menjawabnya, dan Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengetahuinya.
Jangan merasa diri kita telah menjadi orang yang bertakwa jika dalam kehidupan keseharian kita masih jauh dari Al-Quran. Jarang membaca Al-Quran, jarang mengkaji Al-Quran, dan tidak memahami Al-Quran. Bahkan tidak mengamalkan isi kandungan Al-Quran. Jangan merasa diri kita sebagai orang yang bertakwa jika dalam kehidupan keseharian kita masih banyak perintah-perintah Allah yang kita lalaikan dan masih banyak larangan-larangan Allah yang kita kerjakan. Jangan merasa kita telah menjadi orang-orang yang bertakwa jika dalam kehidupan keseharian kita tidak memiliki rasa takutnya kepada Allah. Kita lebih takut kepada pimpinan, kita lebih takut kepada polisi, kita lebih takut kepada istri atau suami, mengalahkan rasa takutnya kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan merasa diri sudah menjadi orang yang bertakwa jika di dada ini tidak memiliki semangat untuk memperjuangkan agama Allah, yakni ad-dinul Islam. Ingatlah seruan Allah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kamu mati melainkan dalam keadaan berserah diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.